Balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Nah, hari ini di konten ini ada Tio yang mau bagiin cerita tentang perjalanan dia ke Kawah Ijen, bener nggak, Yo? Betul. Nah, gimana ceritanya? Mari kawan setapak kita dengar ceritanya dari Tio. Oke. Tio, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Gimana? Alhamdulillah sehat juga gue. Kapan tuh, Yo, lu ke Kawah Ijen? Ini sih sebenarnya udah lama ya, sekitar 6 tahun yang lalu, akhir 2017. Oh, 2017, sebelum pandemi ya? Iya, jauh sebelum pandemi. Oke. Itu dalam rangka apa? Lu main-main aja atau memang ada urusan ke daerah Banyuwangi, Surabaya situ? Sebenarnya sih awalnya gue pengen datang ke pernikahan salah satu teman gue. Jadi teman gue nih yang nikah itu ketua himpunan dan gue wakilnya lah saat itu. Jadi ya gue harus ke sana. Intinya kayak gitu. Tapi kalau cuman datang doang kan jauh-jauh kan sayang. Ya kita mainlah ke salah satunya Kawah Ijen. Kawah Ijen. Itu. Kawah Ijen tuh Banyuwangi ya? Banyuwangi. Nah, itu perjalanan lu naik apa? Dari Gua naik kereta ekonomi waktu itu. Dari Pasar Senen. Dari Senen. Itu gue lupa sih hari apa, tapi gue ingetnya itu sore. Itu jam-jamnya menjelang maghrib lah. Jam-jam menjelang maghrib. Itu dari Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi. Ya, Surabaya Pasar Turi. Oke, terus kalau nggak salah itu nyampe asar atau jam berapa gitu. Di Pasar Turinya? Di Surabayanya ya. Karena kan kalau ekonomi kita sering berhenti lah. Betul. Lama ya, di Cirebon, di Cirebon dan lain. Nah itu sampai Surabaya itu kalau nggak salah habis asar kalau nggak salah. Sampai kemudian gue sempet makan dulu tuh, makan rawon kalau nggak salah di stasiun itu. Baru habis itu lanjut lagi pakai KA lokal. Kalau seingat gua ke Banyuwangi. Oh, transit di Surabaya terus langsung ke Banyuwangi. Makan dulu baru nyambung lagi ke Banyuwangi gitu. Kalau nggak salah kan Surabaya itu ada Surabaya Gubeng ya. Lupa gua. Pokoknya ada bukannya Malang ya Surabaya. Pokoknya seingat gua pindah stasiun. Terus habis itu naik KA lokal. Iya. Dan tolong dikoreksi ya kalau setapak ya. Gue soalnya agak-agak lupa sih. Nah, gue naik KA lokal itu kemudian nyampe itu kalau nggak salah hampir tengah malam kalau nggak salah. Ke tempat temen lu itu. Oh, berarti udah di Banyuwangi tuh ya, tengah malam itu. Nah, terus gue nginap di tempat teman gue, kebetulan rumahnya itu di daerah Genteng. Bukan di kota Banyuwangi ya, tapi di Kabupaten Genteng. Nginap di situ. Nah, pas malam, niat kita itu karena nikahnya itu kayak lusanya, jadi kayak besoknya itu, jadi kayak besoknya nih, ayo kita mau ke Ijen lah, tuh untuk lihat Kawah Ijen atau Blue Fire itu kan, yaitu menjelang tengah malam menjelang subuh lah ya. Nah kita niatnya udah berangkat itu jam 2, jam 3 biar kita ada istirahat dulu. Oh, oke. Terus gitu. Iya, kalau udah kesiangan lo gak bakal fire. Nah terus karena baru nyampe rumah teman gue itu sekitar jam berapa, jam 11 sampai jam 12 gitu. Nah kita ketiduran. Ketiduran karena mungkin saking capeknya ya, seharian berjalan ke Banyuwangi naik kereta sehari. Nah terus tiduran, bangun tuh subuh, pokoknya sholat subuh. Waduh siangan nih, gimana nih, tetap lanjut apa enggak? Lanjut lah. Lanjut, berangkat jam 6-an. Jam 6 pagi lah. Nah terus naik motor temen gue, lihat Google Maps ke sana sekitar sejam kalau nggak salah deh. Berarti kalau misalnya ini jam 7 kan ya? Iya. Nanti di jalan itu ya kebun-kebun warga lah, kebun-kebun kopi dan lain-lain. Jalan terus. Nah agak menuju ke atas, jalannya itu karena nanjak, tapi nanjaknya tuh berkelok-kelok. Dan kanan kirinya tuh
pasir batu. Oh iya. Nah mungkin karena itu udah jam tujuan, jadi banyak mobil dari pengunjung yang udah mulai turun. Waktu itu sih didominasi sama jeep, mobil-mobil jeep kayak gitu. Terus ada pas kita udah mau deket ya sekitar 15 menit lagi atau 10 menit lagi gitu, ada mobil jeep dari arah atas berlawanan pokoknya. Turun, dia agak ngambil tengah dan pas dibelokkan, teman gue nih agak kaget lah, karena yang bawa kan teman gue. Kita jatuh, naik motor kita jatuh. Nah, gue masih inget banget celana gue tuh robek di bagian lutut sebelah kanan, dan itu ya ada darahnya. Dan motor itu emang agak keseret dikit lah. Gitu. Nah terus teman gue sih untungnya apa ya, bisa dibilang nggak apa-apa, maksudnya cuman lecet-lecet gitu doang. Yang agak parah emang gue di lutut sebelah kanan kan, darah kan. Terus kita agak minggir dikit, waktu itu juga nggak ada yang nolongin sih, karena emang mungkin karena masih pagi kali ya. Jadi ya sepi. Dan yang bikin kita keselnya tuh mobil jeep ya tetap jalan aja. Maksud kita tuh pasti jeepnya jeep rental bukan jeep pribadi soalnya. Tapi maksud kita tuh ya lu turun kayak atau apa kayak, ya udahlah, jadi kita minggir sedikit. Ada kali 10 menit 15 menit kita coba biar tenang dulu kita. Terus temen gue nanya, lanjut apa enggak nih, karena kan kondisinya celana udah robek, darah gitu kan, ngucur, soal darahnya tuh ngucur. Nah, terus gue bilang sama temen gue, udah nanggung, gue bilang kan, kita udah jauh-jauh kesini, lu pulang atau gue pulang juga ya sama aja. Itu maksudnya kita akan menempuh jalur yang sama, tapi kita nggak ngelihat ijen gitu kan. Terus dia nanya, gimana, lu kuat nggak? Soalnya kan gue berdarahnya lumayan kan. Udah kuat gitu. Nah, kebetulan gue udah sapu tangan, gue keluarin, gue ikat di lukanya. Bilang, yaudah yuk jalan. 10 menit nyampe pos atas. Udah turun, parkirin motor. Gue lupa waktu itu biaya masuknya berapa. Terus teman gue konfirm lagi ke gue, gimana, lu kuat apa enggak gitu kan. Terus gue tanya sama dia, biasanya naik berapa lama gitu kan, dan treknya gimana. Dia bilang ya paling ya sejam setengah, dia bilang kan. Terus treknya lebih ke cenderung pasir gitu kan. Terus gue pikir, udah sampai sini, udah sejauh ini gitu kan, udahlah lanjut gitu kan. Bismillah gue bilang. Udah kita nanjak tuh pelan-pelan, dan nggak tahu ya, mungkin karena emang udah sakitnya pengen ya. Itu tuh nggak berasa gitu, sakitnya itu nggak berasa. Udah tuh naik ya sejam. Tapi itu nggak lu cuci dulu ya muka lu? Nggak lu siram air atau jalan aja terus tuh? Cuma itu pakai tangan. Yang soalnya kan itu treknya kan pasir ya, debu segala macam, kena ini kan PR juga. Itu beneran gak gue cuci sih, cuman ya udah gue ikat, udah jalan. Terus jalan, terus naik, nanjak, ketemu ini penambang apa, belerang yang turun. Bahkan gue beli waktu di atas, karena gue penasaran itu tuh apa gitu. Ya kan gede dia ada bongkah-bongkahan. Iya kan dia ini kan apa, sekarung-karung gede itu kan. Sebenarnya ada yang jual kan udah dalam bentuk aksesoris ya. Iya, pokoknya udah cendera mata deh. Iya. Lu beli yang mentahnya tuh. Gue beli yang mentahnya. Gue masih ingat 20.000. Iya, gue masih ingat itu 20.000 gue beli. Lumayan segini aja. Ya gede. Iya kan dia baunya tuh batu itu kan gede. Penasaran aja, bawa ya udah oleh. Beli, pokoknya nyampe ke atas. Ya benar, sepi. Karena mungkin kan orang udah pada turun. Enggak ada yang dilihat juga kan. Iya. Paling kabut doang. Tapi ya jujur itu view-nya, walaupun kita nggak ngelihat blue fire ya view-nya bagus gitu. Ya view tambang belerang.
Tapi emang benar kita nggak bisa lama-lama nih di situ, Iya, kan. pasti baunya Iya. kalau keturunan belerang kan. Karena kan lama-lama pusing. Sepengetahuan gue, Hmm. kalau kayak pemandian air panas yang ada belerangnya langsung terus segala macem, makin siang tingkat kadar ininya makin tinggi. Tingkat belerangnya. Iya, tingkat ininya. Makanya siapa tuh kalau lo tahu Suhoki, dia keracunan belerang karena pas siang-siang itu. Jadi kayak makanya kalau ke mana ya? Kalau teman-teman tahu ada nama daerah Kawah Ratu di Bogor, di Bunder itu Kawah Ratu. Dia kalau siang itu dilarang buat mendaki. Ditutup apa gimana? Pokoknya dilarang. Oh, dilarang. Dilarang ke sana. Kalaupun mau ke sana ya nggak boleh lama-lama. Karena intensitas gas belerang itu Iya, tinggi gitu kan. Betul. Tapi yang gue salut adalah penambang itu sampai bawah loh dia ngambilnya. Ya memang iya. Gue Dalam hati kuat banget nih orang, gila. gue walaupun belum pernah kesana langsung Nah. ya, tapi gue pernah lihat dokumenternya Iya. waktu itu di SCTV, dokumenter tentang penambang ini. Dan itu memang ya mereka nggak nambang dari pagi, Iya. dari bener-bener pagi. Jadi pengunjung yang jalan mah jalan, dia mah nambang. Iya. Karena dia bos udah ya helah Iya. deh iya gitu maksudnya kan udah Iya. sering lihat, jadi ya udah kayak gitu aja. Gue pernah lihat dia, makanya tadi gue bilang bukan kan di gede-gede Iya. yang dibawa. Dan di sana pun ada porter, Jin. Jadi porter itu dia pakai gerobak sih. Itu kan nggak tinggi-tinggi banget. Emang itu buat lahan pencarian sih, buat mata pencarian deh. Porter itu untuk orang yang nggak mau naik dengan jalan. Iya, Dia nanti gua duduk di gerobak itu terus didorong kan. Didorong. Iya. Jadi Biayanya lumayan. maksudnya lu kalau nggak, lu mau melihat keindahan Iya. ya kan? Lu nggak mau bersusah-susah payah, naik helikopter lain kali jangan naik gerobak. Ini turunin aja Iya. terus sekalian ke bawah gitu. Oh, Dan iya. itu lumayan. Kalau nggak salah ya, gue pernah nanya waktu kesana itu sekitar 200 apa 300 Iya. per orang. Iya. Itu di tahun itu ya. Mm-mm. Ya mungkin kalau di sekarang udah 500 kali ya. Lebih mungkin. Tuh, dan di sana sih gue nggak lama ya, di atas itu palingnya setengah jam lah. Iya, kan Foto-foto dan lain-lain. Udah akhirnya turun. Mm-mm. Dokumentasinya gue masih ada sih, dan itu gue akuin bagus banget. Mungkin kalau Lu lihat Blue Fire-nya, Blue Fire itu iya. lebih keren sih, karena kalau gue lihat di Google atau di YouTube kan banyak banget tuh, Iya, dan itu keren iya. banget. Mungkin lu harus lebih pagi lagi. Suatu hari insya Allah bakal sana. Ya pokoknya Iya, kalau misalnya iya. ini lu udah nyampe Banyuwangi jangan tidur dulu ya. Iya. Langsung Sejalan ya. Tapi pasti rame itu, pasti Rame, rame. Pas pasti malam-malam itu pasti rame Karena gue nyampe jam 7 pun itu parkiran masih rame, dan itu orang baru pada turun flow-nya. Iya. Mungkin pada nungguin sunrise ya mungkin ya. Sunrise. Tuh dia baru turun. Terus akhirnya udah setengah jam gue di sana, akhirnya gue turun, nyampe di bawah lagi itu sekitar jam 11 lah. Jam 11. Jam 11 siang. Nah jam 11 siang. Kita sampai rumah temen lu itu? Apa? Bukan, baru? sampai pos bawah. Oh. Ya pokoknya jam setengah 11, jam 11 kayaknya jam segitu. Pokoknya udah mau panas lah ya. Kita turun itu gue sama teman gue nggak langsung pulang ke rumah dia, tapi kita melipir dulu ke salah satu wisata kuliner lah di Banyuwangi itu. Gue lupa namanya, tapi itu kayak rawon, kuahnya hitam, tapi gue lupa. Tapi bukan rawon. Tapi kuahnya hitam. Gue lupa itu namanya apa. Terus karena kondisi, mungkin karena masih excited makan dan lain-lain, bekas apa ya, Sapu tangan lu. sapu tangan gue tuh udah berdarah, Udah kering gitu, darah kering. udah merembes gitu loh. Ah. Akhirnya udahlah ke ini dulu, ke klinik. Ah. Melipir lah tuh ke klinik beli apa, diperiksa, beli apa obat-obat dan lain. Terus habis itu gue nggak langsung dipakein apapun ya, maksudnya Nggak diperban ya. cuman kayak nebus obat gitu-gitu doang. Nah gue melipir ke salah satu masjid dekat rumah dia. Gue buka, sampai sapu tangannya itu nempel di kulit tuh nggak? Jadi udah kering banget itu Udah kering banget. udah kaku. Anjir tuh. Gue Nah, basuh air keringnya segala kan sakit itu macem. kalau langsung kering. Itu gue basuh air segala macem. Mungkin karena udah jam
udah sekitar 6 jaman kan dari kejadian lu jatuh. Gue buka udah tuh nahan perih, Lu cuci terus lu cuci, gue kasih betadine, kain kasah segala macam. Ya udah dengan kondisi kayak gitu gue baru pulang ke tempat temen gue gitu. Baru abis itu sih istirahat sih, karena saat gue nyampe rumah temen gue pun orang tuanya tahu kita baru kecelakaan. Jadi kayak udahlah lu istirahat dulu. Apalagi lu mau ada hajatan ya kan? Iya. Gitu. Tapi temen lu udah, maksudnya nggak apa-apa, maksudnya lecet-lecet yang parah apa gimana? Enggak sih. Karena kan biasanya kan kalau kecelakaan yang parah itu ya penumpangnya kan. Gitu. Karena kondisinya seingat gua itu ketika jeep itu turun, teman gua agak banting ke kiri dan kita agak ngegleser gitu sih. Oh, seret gitu ya. Jadi kena jatuhnya kan kanan gua dulu. Gitu. Ya habis itu ya habis istirahat ya besok paginya kita ke Bondowoso ke pernikahan teman gua. Oke. Baru sekitar kalau nggak salah sorenya deh kita baru pulang ke Jakarta. Oh, cepet juga ya, nggak lama-lama ya? Cepet karena kondisinya saat itu gue masih penelitian sama dia bareng. Oh, oke. Gitu. Jadi kita ngatur timingnya lah. Oh iya. Karena iya. takutnya kan kalau kebanyakan healing atau jalan-jalan lama udah selesai. Iya. Benar. Itu sih pengalaman gua. Oke. Ya gitu kawan setapak. Cerita dari Tio tentang pengalaman dia ke Kawah Ijen tahun 2017 ya? 2017. Tahun 2017. Nah, tadi buat yang tahu tadi tuh Tio sempat lupa tuh soal makanan yang mirip rawon, tapi bukan rawon namanya di daerah Banyuwangi. Kalau buat kawan setapak yang tahu, tolong kalian tulis di komentar ya. Terus, jadi sekian aja konten hari ini, konten kali ini. Saksikan terus channel Tapak Misteri Backpacker. Jangan lupa di subscribe, share, komen, dan like. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah.